Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita di The Best Podcast, podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Bersama saya Denaisha Arsyafasla. Oke teman-teman, kemarin kita kan udah membahas nih tentang siswa berprestasi di sekolah bersama Mbak Kalivia. Nah, kali ini kita juga akan membahas seperti itu, cuman kita agak sedikit berbeda, yaitu mengenai Adiwiyata bersama narasumber kita, Bu Vila. Selamat pagi Bu Vila. Selamat pagi Denaisha. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Denaisha? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke. Bu Vila ini teman-teman sebagai guru BK di SMP Negeri 2 Sleman. Guru BK kelas berapa Bu? Kelas 7. Kelas 7. Ya. Selain guru BK, Bu Vila juga pendiri rumah konseling ya Bu ya? Iya, jadi saya membuka layanan konseling selain di sekolah di SMP Negeri 2 Sleman tentunya. Saya juga melayani konseling untuk masyarakat. Jadi bisa untuk alumni, kemudian masyarakat umum, mahasiswa, orang tua, bahkan ada yang kemarin lansia, anak SD juga Bu. ada gitu. Berarti dari berbagai tempat tuh Bu Vila melayani konseling ya Bu, anak ya? SMA juga ada gitu. Buat teman-teman yang mau konseling bisa langsung ada itu media sosialnya Bu. Ada IG-nya. Iya. IG-nya nanti Rumah konseling rumah juga konseling ada. gitu ya. Oke, atau kalau nggak ke SMP 2 Oh Sleman ya, juga langsung bisa. aja ketemu Bu Vila tatap Iya. muka. Berarti saya kalau curhat nih nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, boleh. Oke. Jadi kita langsung aja nih Bu. Kan program Adiwiyata di SMP Negeri 2 Sleman ini sudah berjalan lama ya Bu ya, cukup Iya. lama. Tapi saya tuh masih bingung Bu. Maksud dari Adiwiyata sendiri itu apa? Program Adiwiyata sendiri itu apa dan Iya. tujuannya? Karena kan pokjanya banyak tuh kan Bu. Terus saya tuh Iya. bingung, ini tujuannya apa? Ini Adiwiyata tuh apa sih gitu Bu? Boleh tolong dijelaskan? Oke. Ya, terima kasih Denaisha. Iya. Oke, ini akan sedikit saya jelaskan ya. Mungkin bisa buat teman-teman juga yang ada di ruang maya seperti itu yang menonton podcastnya SMP 2 Sleman, The Best Podcast ya. Iya, The Best. Oke, jadi ini Podcast. mungkin bisa menjadi sarana juga ya, sosialisasi buat SMP 2 Sleman untuk mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia ya. Apa itu Adiwiyata, dan kebetulan SMP 2 Sleman tahun ini insya Allah akan maju Adiwiyata nasional. Wah, Jadi nasional ya Bu iya. ya. Berarti sekarang tingkat provinsi ya Bu? Kemarin tingkat kemarin. provinsi, nanti ini tahun ini 2025 menuju Adiwiyata nasional. Jadi Wah. mohon doanya, Amin ya, semoga semoga. diberikan yang terbaik ya SMP 2 Amin Sleman. Bu, semoga lolos seleksi. Oke, langsung ya saya jelaskan ya. Bu. Jadi Adiwiyata adalah sebuah program yang bertujuan untuk mendorong mengembangkan sekolah-sekolah menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi Adiwiyata itu adalah inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang diluncurkan pada tahun 2006. Jadi Adiwiyata sendiri itu bertujuan utamanya itu untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan dan berwawasan lingkungan. Intinya salah satu tujuan pokoknya adalah mengajarkan siswa beserta seluruh warga sekolah, kan ada banyak nih. Iya, banyak. Ada guru, Ya, ada staf-staf juga staf kan TU, Bu. Ya. kemudian ada juga orang tua, ya wali, intinya seluruh warga masyarakat di lingkungan sekolah dan lingkungan tidak hanya sekolah sebenarnya, di luar sekolah juga kayak kelurahan, kecamatan, kita ajak semuanya Berarti seluruh kayak elemen. deket-deket SMP juga Iya, jauh juga diajak ya Bu. iya. Harapannya sebenarnya kalau mau meluas juga silahkan untuk kita bareng-bareng peduli terhadap lingkungan, karena bumi ini kan semakin tua, ya kan? Betul. Sampah di mana-mana. Jadi mungkin program Adiwiyata itu intinya untuk mengajarkan semua stakeholder sekolah atau di sekitarnya, khususnya juga siswa, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan seperti itu. Berarti itu kayak kita tuh diajak untuk lebih menyayangi lingkungan kita ya Bu ya. Iya, betul sekali. Begitu.
Terus tujuannya tadi itu ya untuk mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Begitu Bu. Terus kenapa program Adiwiyata tuh penting untuk sekolah? Kan ada program yang lain juga kan Bu ya, selain Adiwiyata. Kenapa Adiwiyata Bu? Ya, jadi pentingnya itu memang untuk menciptakan kondisi penyadaran dan pembiasaan. Harapannya apa? Jadi siswa maupun lingkungan stakeholder di sekolah itu punya kesadaran nih bahwasanya ayo kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Kayak ketika ada Adiwiyata kan anak-anak ada kegiatan merawat tanaman, menyiram tanaman dalam pot, kemudian lebih peduli terhadap sampah seperti itu. Jadi penting dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan lingkungan sekolah yang tadi itu ada banyak terhadap lingkungan sekitar, biar lingkungan kita ini nanti sampai ke anak cucu kita generasi selanjutnya seperti itu. Berarti itu mendukung kebiasaan siswa juga ya Bu, ya, di luar sekolah maupun di sekolah biar tetap menjaga lingkungan, tetap asri dan tidak buang sampah sembarangan. Jadi dimulai dari pola pikirnya dulu. Jadi Adiwiyata itu apa sih? Intinya kita lebih sayang sama lingkungan. Kalau udah tahu nih pola pikirnya terbentuk, SMP 2 sekolah Adiwiyata seperti itu. Akhirnya kemudian ada program-program pembiasaan yang secara rutin, ada yang hari Jumat, ada yang setiap Senin sepulang sekolah, dan harapannya dari pola pikir itu membentuk perilaku melalui pembiasaan yang sudah dilaksanakan SMP 2 Sleman melalui jadwal-jadwal Adiwiyata seperti itu. Begitu. Kan saya jadi tahu gitu ya Bu ya, maksudnya Adiwiyata apa, tujuannya apa, kenapa penting. Setelah Bu Vila menjelaskan tadi saya baru paham. Siap. Untuk mengawali itu mesti nggak mudah ya Bu ya, untuk membiasakan siswanya ini tentang Adiwiyata ini. Kalau untuk sekolah sendiri gimana langkah awalnya dalam menjalankan program Adiwiyata ini? Oke. Berarti ini cerita sejarah ya. Iya, sejarahnya ini. Sejarah Adiwiyata. Oke. Jadi dulu itu SMP Negeri 2 Sleman ditunjuk oleh dinas nih. Oleh Dinas Pendidikan. SMP 2 Sleman maju Adiwiyata seperti itu. Oh begitu, berarti itu belum ada persiapan langsung ditunjuk gitu? Iya, intinya itu adalah program DLH, Dinas Lingkungan Hidup tadi, yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Karena SMP 2 di bawah Dinas Pendidikan nih, Dinas Pendidikan menunjuk SMP 2, mungkin dianggap mampu mungkin amin, ya kan? Makanya ditunjuk nih untuk SMP 2 Sleman maju Adiwiyata seperti itu. Akhirnya memulailah Adiwiyata maju tingkat kabupaten. Waktu itu kemudian karena ditunjuk kami membuat kader bersama dengan peserta didik. Waktu itu mungkin belum masuk ya. Belum Bu, itu tahun berapa Bu kira-kira? Tahun sekitar 3 tahun yang lalu atau mungkin kelas 7 atau baru mau peralihan ya. Lalu tuh saya kelas 6 ya. Kelas 6 ya Bu. Iya. Masih belum tahu SMP 2. Iya, masih SD ya, merah putih. Oke. Jadi itu ditunjuk untuk maju tingkat kabupaten. Begitu. Nah, akhirnya juaralah 1 SMP 2 Alhamdulillah. Itu pas ditunjuk itu langsung gercep Bu buat merawat lingkungan sekitarnya. Iya, jadi memang alhamdulillahnya tuh SMP 2 Sleman tuh semua warga masyarakat yang ada di lingkungan atau warga sekolah yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Sleman itu adaptif seperti itu. Jadi siswanya mau, orang gurunya ya bismillah seperti itu, orang tuanya ayo gitu bersama-sama. Akhirnya juaralah 1. Kemudian tahun berikutnya akhirnya maju ke tingkat provinsi kemarin itu ya Bu ya. Tahun lalu. Jadi tahun lalu kami maju ke tingkat provinsi, ada banyak sekali
lebih dari 50 sekolah kalau nggak salah, banyak pokoknya itu di Yogyakarta. Iya, Oh, DIY. se-DIY. Ada Gunung Kidul, ada Bantul, Sleman, Kulon Progo, pokoknya semuanya. Kemudian kita menduduki peringkat ke-6 Alhamdulillah ya Bu provinsi ya. ya. Oh, dari 50 sekolah ya Bu Iya, ya, bahkan lebih. peringkat 6. Iya. Sebuah pencapaian itu. Iya, makanya kita patut bersyukur ya ada Iya, di SMP patut Negeri 2 bersyukur. Sleman. Kemudian tahun ini kita kemarin menerima undangan dari DLH SMP Negeri 2 Sleman, kemudian diberi amanah lagi untuk menuju Adiwiyata Nasional. Seperti itu. Kalau nasional tuh berarti se-Indonesia itu ya Bu Iya, ya. nasional. Oh my god, ini makin berat Iya, nanti saingannya tugas ya, Bu. kamu juga ya ini ya, bersama Aduh, teman-teman yang iya lain nih. juga ini, sama Bapak Ibu guru Ya, dan saya lain-lain. di Pokja apa ya? Pokja apa kamu? Pokja penegak disiplin, Oh iya, Penegak penegak disiplin. disiplin Jadi, ya. mengarahkan teman-teman. Untuk ayo semangat Iya, untuk Adiwiyata betul. gitu ya, berkegiatan. Oke. Iya Bu. Kira-kira kriterianya tuh apa aja sih Bu yang harus dipenuhi? Iya. Dipenuhi sekolah agar berhasil dalam menjalankan program Adiwiyata ini. Jadi ada banyak sekali indikator karena di situ ada kurangnya yang dari DLH. Cuma mungkin akan saya sampaikan singkatnya ya secara umumnya. Yang pertama, berangkat dari pengembangan kebijakan sekolah dan peduli lingkungan. Jadi dimulai dari kebijakannya dulu nih. Ya, jadi sekolah punya kebijakan, ayo kita sekolah Adiwiyata seperti itu. Setelah kebijakan itu diambil, langkah selanjutnya adalah pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Berarti bikin kurikulum Iya. baru gitu Bu. Sebenarnya bukan baru sih. Oh, bukan baru. Cuma di dalam kurikulum SMP Negeri 2 Sleman kita masukkan nih nilai-nilai Adiwiyata di dalam begitu. sub mata pelajaran yang diberikan oleh seluruh Bapak Ibu guru. Nah, kebijakannya dulu, lanjut ke pengembangan kurikulum. Seperti itu. Setelah pengembangan, baru kegiatan berbasis partisipatif. Jadi kita melaksanakan kegiatannya. Oh, berarti praktik gitu Ya, ya Bu ya. partisipasi semua warga masyarakat maupun warga sekolah. Seperti itu. Kalau masyarakat nanti orang tua atau orang apa di sekitar Itu SMP tangga-tangga 2 SMP ya, itu ya Bu betul. ya. Kemudian seluruh siswa dan sebagainya. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan baru pengelolaan atau pengembangan sarana pendukung. Jadi kan kita dalam berkegiatan Adiwiyata kan butuh banyak sekali sarana pendukung. Dukungan Butuh, dari ya. Bapak Ibu guru, murid-murid gitu kan Bu. Iya betul. Nah setelah itu kita perlu pengembangan itu. Ada yang menyumbang tanaman. Kemarin ada yang banyak banget menyumbang tanaman hias anggrek gitu ya Bu ya. Ada yang tanaman buah, tanaman banyak sekali seperti itu. Nah setelah pengembangan sarana itu baru nanti ke penilaian penghargaan Adiwiyata yang penilaiannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu sederhananya ya. Berarti Dinas Lingkungan Hidupnya itu datang ke SMP-nya atau gimana Bu? Iya. Oh datang. Jadi ada penilaian. Jadi penilaian berkas, kemudian ada penilaian lapangan seperti itu. Kebetulan dalam 2 tahap yang kabupaten juga SMP 2 merasakan dua-duanya. Penilaian berkas, yang berkas kita kirim ke Dinas DLH itu. Lanjut dari sana ada tim yang menilai ke sekolah. Kemudian di kabupaten seperti itu, di provinsi juga sama seperti itu. Oh begitu. Terus saya baru tahu loh. Tak pikir tuh itu bisa lewat online gitu kan, nggak datang ke sini soalnya nggak pernah lihat Bu. Oh iya. Oh kemarin nggak yang presentasi tak? Presentasi Presentasi Adiwiyata. Jadi kemarin yang penilaian provinsi itu
Yang presentasi itu adalah teman-teman yang sudah ditunjuk dari siswa-siswa. Jadi Bapak Ibu guru hanya mendampingi. Jadi mereka yang menjelaskan, mereka yang memperjuangkan nilai adiwiyata di depan para juri seperti itu. Mungkin mungkin belum tugasnya tapi diwakili sama teman-teman yang lain. Berarti ada 78 atau 9? Kelas 78 kalau nggak salah. 78. Ya, tapi mungkin nggak semuanya karena terbatas ya. Cuman beberapa aja Ibu yang mewakili merasa ini cocok nih buat ini yang mampu. Yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah waktu itu. Oh, begitu. Iya. Kira-kira nih, seberapa besar sih Bu keterlibatan siswa, guru, masyarakat dalam menjalankan program ini? Oke, jadi memang seperti tadi yang jadi indikator adiwiyata ya, berbasis partisipasi. Jadi partisipasi. Beda ya kata-katanya. Jadi memang keterlibatannya itu perlu besar seperti itu, karena memang itu harus terlihat dari aktivitas-aktivitas kita yang kita merawat tanaman, peduli lingkungan, kemudian mengelola sampah. Jadi kalau dari SMP Negeri 2 Sleman sendiri untuk siswanya itu kelas 7-8 itu semuanya kita masukkan ke dalam kader. Kemudian orang tua, paguyuban itu juga kita masukkan, kemudian guru, semua karyawan juga kita masukkan. Jadi kemudian kelas 9 juga turut andil seperti itu. Intinya semuanya andil besar seperti, karena ini adalah program kita bersama. Jadi semuanya itu perlu untuk bergandengan tangan. Selain dari pihak-pihak tadi, masyarakat sekitar, Kapanewon, kelurahan, Koramil dan sebagainya, mungkin nanti akan kita perluas lagi. Kemarin ada SMP 11, SD 11 juga kita ajak untuk menjadi sekolah binaan. Nah, itu harapannya nanti akan semakin luas seperti itu. Harapannya akan menjadi lebih besar lagi agar lingkungan ini kita rawat bersama-sama seperti itu. Itu toh Bu. Wah. Yeah. Kok ini tuh setelah ini tuh saya baru tahu semua loh Bu. Karena kan awalnya adiwiyata saya pikir cuman Pokja ngerjain ini udah gitu. Yeah. Ternyata dampaknya begitu ya Bu ya. Ada tantangan ya Bu ya. Yeah. Dalam misalnya mengatur siswanya, mengajak gurunya, atau untuk mengajak masyarakat turut serta dalam kegiatan program adiwiyata ini. Tantangannya seperti apa Bu? Tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya itu adalah kesadaran diri. Jadi kita untuk sadar dalam diri kita, maksudnya dari dalam ya, bukan karena ditunjuk tadi atau paksaan dari luar. Jadi menumbuhkan kesadaran yang benar-benar ternyata kita perlu untuk merawat lingkungan. Ternyata sampah itu kita perlu juga untuk peduli sama sampah, nggak asal buang udah kayak gitu. Ternyata perlu diolah, perlu dipilih ya antara yang organik dan anorganik seperti itu. Jadi yang paling sulit itu yang membangun kesadaran dari diri kita, dari diri semua warga sekolah maupun warga lingkungan di luar sekolah, untuk kita itu peduli terhadap kelestarian lingkungan. Itu yang paling berat. Berarti emang dari dalam diri orang itu sendiri ya Bu, motif kesadaran. intrinsiknya itu, motivasi dari dalam diri kita untuk pedulinya itu yang paling susah membangun. Begitu, saya juga merasa gitu sih Bu. Terkadang kalau misal nanggung banget pernah buang sampah sembarangan juga saya. Ya gitu. Jadi emang harus pelan-pelan. Selain selain kesadaran diri itu, adiwiyata itu mau jujur-jujuran itu perlu dana yang banyak. Oh iya ya Bu ya. Iya, karena
kita merawat lingkungan hidup, sesuatu yang hidup, ada tanaman, kita kan perlu pupuknya. Kemudian ada tanaman, kita perlu tempatnya. Apalagi kan SMP 2 Sleman kan tanahnya terbatas, lahannya terbatas. Perlu membeli pot, kemudian perlu membeli media-media yang enggak harus tanah, seperti yang pertanian itu pakai peralon-peralon apa itu ya, saya kurang paham ya, intinya apa ya, galon hidroponik. Nah, kok galon? Pipa hidroponik. Nah, itu kan kita perlu seperti itu. Jadi hal-hal itu juga sebenarnya ya tantangan terbesar, karena ternyata merawat lingkungan itu ternyata semahal itu. Tapi tapi mari bersama-sama untuk apapun tantangannya kita saling belajar, saling untuk mencoba yang terbaik. Seperti itu. Gitu. Berarti untuk cara mengatasinya seperti tadi itu ya Bu ya, butuh effort juga ya kan untuk mengatasi masalah terbesar itu. Kemudian ada beberapa tambahan ya, cara mengatasinya. Di antaranya itu adalah membangun kesamaan pemahaman dari seluruh stakeholder tadi. Jadi biar semuanya paham Adiwiyata ini seperti ini, SMP 2 sekolah Adiwiyata. Nah, mungkin ini buat teman-teman ya, ini sekaligus pemahaman ya, bahwasanya sekolah Adiwiyata itu penting karena lingkungan hidup itu perlu kita jaga. Kemudian cara lainnya itu biar pemahamannya itu sepaham, salah satunya adalah dengan sosialisasi begitu. Sosialisasi. Nah, ini sekaligus ini ya, mensosialisasikan ya program Adiwiyata melalui podcast SMP 2 Sleman. Kemudian harapannya melalui sosialisasi itu pemahaman dan penyamaan persepsi untuk ini SMP 2 Sleman, SMP Adiwiyata loh gitu. Itu menjadi kita itu gampang untuk melakukan pembiasaan melalui jadwal Adiwiyata yang rutin, berkelanjutan dan melibatkan semua stakeholder tadi. Seperti itu. Begitu Bu. Kalau dari program ini tuh ada dampak langsungnya nggak terhadap prestasi siswa atau dari perilaku siswa itu sendiri? Oke. Untuk dampak ya terhadap perilaku sama prestasi siswa. Oke, jadi saya ini sudah membaca jurnal ya. Jurnal penelitian ilmiah. Jurnal ilmiah nomor volume 14 nomor 1 Januari sampai Juni 2023 dari FKIP Universitas Palangkaraya, tentang kajian pengaruh sekolah Adiwiyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau tadi kan ditanyakan terhadap nilai akademik dan perilaku ya. Nah, jadi di sini itu dalam penelitiannya itu ada beberapa sekolah yang melakukan sekolah Adiwiyata, ya kan? Sekolah Adiwiyata kemudian diteliti menggunakan angket dan lain-lain ya. Kemudian hasilnya menunjukkan. Nah, mungkin ini bisa menjadi basis ya. Jadi ketika saya memberikan data ini saya ada dasarnya. Yang pertama, lingkungan literasi di lingkungan siswa-siswi di SMP di situ ada 2 SMP yang diteliti, kemudian memiliki tingkat kepercayaan 95, yang berarti tidak ada pengaruh sekolah Adiwiyata terhadap literasi lingkungan. Hasil literasi itu ya mungkin perlu pengembangan. Kemudian yang kedua hasilnya adalah sikap siswa terhadap lingkungan di 2 SMP itu dengan tingkat kepercayaan 90%, berarti tidak ada pengaruh sikap siswa terhadap lingkungan. Kemudian literasi membaca dari siswa kedua SMP tersebut dengan tingkat kepercayaan 90%, berarti tidak ada pengaruh sekolah Adiwiyata terhadap literasi membaca. Kemudian literasi numerasi dari siswa kedua itu dengan tingkat kepercayaan 95%, tidak ada pengaruh sekolah terhadap literasi lingkungan numerasi. Namun berpengaruh terhadap pola perilaku. Jadi kalau yang pengembangan
di mata pelajarannya memang tidak berpengaruh langsung karena tadi di kurikulum itu kita hanya menyempilkan beberapa tema di mapel ya, mungkin nggak kerasa ya kalau itu ada adwiyatanya ya, tapi ternyata ada cuma di bagian pembiasaan perilaku itu berdampak. Karena kan seperti tadi kamu merasa Pokja ini ada piket ini. Jadi kalau yang ke akademik mungkin nggak begitu besar pengaruhnya, tapi ke perilaku itu ada seperti itu. Membentuk kebiasaan juga ya Bu ya, seperti tadi itu. Ada cerita atau pengalaman menarik nggak Bu yang terjadi selama perjalanan sekolah menuju sekolah adiwiyata? Oke. Jadi santai aja. Oke. Apa ya? Jadi kayak mungkin ya kita kan berawal dari dipaksa nih, ditunjuk. Dipaksa itu. Iya. Kita berawal dari ditunjuk, kemudian kita menjalankan, kemudian kita mungkin seperti kayak kita sholat ya. Kita sholat kan wajib, kemudian wajib. Kita diwajibkan untuk sholat bagi yang beragama Islam ya, atau ibadah lain seperti itu. Kemudian dari dipaksa itu menjadi terbiasa. Oh, berarti adiwiyata itu seperti itu ya, dari dipaksa jadi terbiasa. Iya. Kemudian hal yang menariknya adalah mungkin selama ini kita ketika sekolah ya nggak pernah kepikiran untuk membawa tanaman ke sekolah. Iya, nggak pernah kepikiran kecuali disuruh. Iya, mungkin hal-hal menariknya, oh iya ternyata kita perlu juga tanaman-taman di sekitar sekolah. Kemudian dalam beberapa tahun ini kan anak satu pot satu tanaman seperti itu, ada yang tanaman hias, ada yang buah, ada yang sayur dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman unik lain tuh kan saya itu dulu dalam bersekolah tidak ada pernah pengalaman merawat tanaman. Oh tidak Bu? Iya, taunya kan merawat tanaman dan lingkungan sekitar itu tugas petugas sekolah. Petugas sekolah. Petugas kebersihan gitu. Ternyata dalam sekolah adiwiyata itu kita melihat ternyata ini tugas bersama. Seperti itu. Kemudian jadi punya inisiatif untuk menanam tanaman. Ini pengalaman menarik pribadi ya. Villa itu sekarang di rumah itu kayak suka nanam. Oh, suka menanam berarti ada kebunnya sendiri Bu? Ya ada tanah sedikit di halaman rumah kayak gitu. Mulai sekarang tuh saya tanami cabai. Terus berarti kalau lagi musim panen tuh ya Bu, ya nggak usah ke pasar. Untuk nyambel ya. Terus ada bayam, ada terong. Nah, itu sih bisa kayak jadi terinspirasi dari sekolah adiwiyata. Jadi gitu. Ternyata seru juga berkegiatan dengan alam ini karena ternyata bisa healing gitu loh. Jadi bisa tenang gitu. Yang lihat hijau-hijau tuh katanya bisa bikin otak jadi relax gitu ya, relax ya Bu. Makanya kalau healing tuh pasti pada naik gunung-gunung gitu kan Bu, lihat pemandangan. Nah, ternyata kegiatan adiwiyata atau hal-hal yang berkaitan tanaman itu juga menurut saya itu menarik untuk healing itu tadi, mengurangi stres, jadi lebih tenang, nggak emosional. Karena kalau merawat tanaman kemudian kita emosional itu ada aja tanamannya layu lah, apalah lupa nggak disiram lah, karena ternyata kita nggak tenang. Terus selain itu hal menariknya itu adalah setiap siswa di SMP 2 Sleman itu bertanggung jawab, hanya siswa, guru dan karyawan bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Ya, sampai berarti yang zero sampah itu ya Bu. Jadi kita bertanggung jawab atas sampah kita sendiri. Jadi anak-anak udah terbiasa untuk merawat sampahnya sendiri. Jadi nggak dibuang di sekolah ya, seperti itu. Walaupun itu tuh masih agak sulit diterapkan ya Bu. Kan dari kelas 7, dari saya kelas 7 ya, dari 2023 itu pas awal mula dicetuskannya, wah kita besok akan ada program zero sampah. Itu masih susah banget Bu, buat ngatur yang hari ini piket bawa pulang sampah siapa, pada Iren, aduh nggak mau aku itu gitu Bu. Itu jadi tantangan terbesar kan. Tantangan ternyata itu, sampah yang selama ini kita anggap nggak penting itu ternyata perlu kita perhatikan. Iya, perlu dirawat lagi. Iya, untuk kita tanggung jawabi bersama-sama seperti itu. Jadi itu menurut saya itu pengalaman
karena selain kita belajar tentang akademik atau prestasi lahir di luar akademik, kita juga ternyata butuh untuk peduli lingkungan seperti itu. Itu emang kalau masalah sampah tuh nggak selesai-selesai ya Bu ya. Iya. Dari tahun kemarin sampai tahun sekarang sama aja. Sampah juga masalah utamanya. Terus untuk harapan kedepannya tuh Bu Vila sendiri, menurut Bu Vila itu terhadap perkembangan program Adiwiyata kedepannya, baik di tingkat sekolah maupun tingkat nasional. Maksudnya harapannya Bu Vila tentang program Adiwiyata ini, menurut Bu Vila kedepannya gimana? Oke, jadi untuk harapan saya kemudian mengajak seluruh masyarakat secara luas ya. Jadi pertama, harapannya dengan sekolah Adiwiyata ini kita bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran tentang peduli terhadap lingkungan, kemudian terhadap sampah-sampah di sekitar kita, seperti itu. Kemudian setelah kita sadar, harapannya kita memiliki aksi tindakan nyata seperti itu melalui hal-hal sederhana dulu aja. Kayak dulu itu Bu Vila itu nggak pernah berpikiran untuk memilah sampah. Jadi sekarang Bu Vila kayak di rumah tuh kayak sudah Bu Vila biasakan untuk kalau yang sampah plastik itu ya, disendirikan. Plastik, Kemudian gitu. kalau yang sampah organik itu ternyata bisa jadi kompos. Iya, jadi jadi Bu Vila taruh itu di tanamannya Bu Vila ada bayam, ada apa tadi Bu Vila untuk pupuk itu ternyata efeknya itu setelah dipilah itu sampahnya nggak bau. Karena banyak. Ternyata yang bau itu kan sampah-sampah organik, Kak, sisa sayur, buah, bumbu-bumbu dan lain sebagainya itu ternyata bikin tanaman kita itu juga subur. Jadi selama ini Bu Vila ketika berkebun atau ini tuh nggak pakai pupuk yang beli itu nggak. Berarti pupuk alami yang dari sisa-sisa sampah dapur itu ternyata juga bisa tumbuh kayak bermanfaat gitu. Jadi meringkaskan sampah dan menyuburkan tanaman. Itu aksi, mungkin dari kesadaran itu ada aksi nyata, tidak hanya mungkin di sekolah ya. Kalau di sekolah kita bareng-bareng, ada jadwal yang terstruktur. Harapannya tidak hanya di sekolah tapi terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menimbulkan tindakan nyata seperti itu. Kemudian setelah udah tindakan nyata, jadi budaya. Ya jadi budaya kita untuk kayak lebih aware, lebih peduli sama kondisi-kondisi lingkungan. Karena selama ini kan kita sekolah aja gitu, padahal mikirin yang lain gitu kan Bu. Padahal kan kita berdampingan dengan alam, yang dimana alam itu semakin hari semakin tua, kondisi udara juga mulai panas kan karena ini udah efek rumah kaca, semakin memburuk ya Bu. Iya gitu. Jadi kayaknya harapannya sih itu ya, 3 itu tadi ya. Kalau cara untuk menginspirasi kan tentunya kayak gini kan bakal menginspirasi sekolah lain kan Bu. Kalau misalnya buat ikut serta dalam program Adiwiyata ini. Oh gitu. Mungkin ini Bu Vila rangkum dari yang sudah kita lakukan aja ya SMP 2 Sleman. Jadi mungkin selama ini SMP 2 Sleman ketika kita maju Adiwiyata itu kita mensosialisasikannya di web SMP 2 Sleman, kemudian di media sosial kita, mungkin ini lewat podcast juga ini. Melalui itu harapannya Adiwiyata ini akan menjadi informasi yang meluas, tidak hanya dilakukan di SMP 2 Sleman tapi di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia ataupun di masyarakat. Di masyarakat itu malah juga nggak kalah penting seperti itu karena kan ibaratnya sekolah itu kan miniatur masyarakat, di mana pembiasakan yang paling realnya itu ya di masyarakatnya itu. Karena kan kita lihat kadang di jalan ada yang buang sampah, padahal itu bukan untuk pembuangan sampah. Jadi harapannya itu yang paling utama adalah itu. Selain untuk online ada IG juga, kemudian podcast ini. Jadi biar harapannya tahu nih SMP 2 itu sekolah Adiwiyata. Kemudian ada kemarin kita sudah MOU atau kerjasama dengan sekolah-sekolah lain seperti itu untuk menjadi sekolah Adiwiyata atau sekolah binaan Adiwiyata. Kemudian harapannya keterlibatan bersama secara lebih luas untuk
peduli dan menjaga lingkungan melalui sekolah adiwiyata seperti itu. Oh begitu. Harapannya Masnya nggak usah ditunjuk, mungkin sekolah lain berbondong-bondong untuk peduli menjadi sekolah adiwiyata gitu ya. Jadi nggak usah nunggu ditunjuk, kita ayo ini sekolah adiwiyata karena ternyata bumi itu semakin tua. Oh iya begitu ya Bu ya. Sepertinya sudah habis waktunya ya Bu. Oke, ya. Terima kasih buat pemirsa yang menyaksikan video dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. The Best Podcast, podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Dadah.